Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat roti dari satu adonan menjadi 10 jenis roti. Roti ini walaupun tanpa mixer, tapi teksturnya super lembut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan 90 ml susu cair hangat. Kemudian masukkan 45 gram gula pasir atau setara dengan 2 sendok makan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut seperti ini, kemudian tutup dan diamkan kira-kira 10 menit ya. Setelah 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih, tandanya raginya masih aktif. Kemudian masukkan 1 butir telur. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan campuran susu hangat, masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian aduk-aduk menggunakan tangan sampai tercampur rata. Setelah campuran susu hangat masuk dan tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 30 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh SP. Selanjutnya aduk-aduk atau uleni sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian bulatkan adonan. Selanjutnya pindahkan ke wadah yang bersih. Kemudian tutup adonan memakai plastik atau memakai kain bersih. Selanjutnya diamkan kira-kira 40 menit sampai mengembang atau sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Setelah 40 menit didiamkan, ini adonannya sudah mengembang, kemudian kempiskan memakai jari. Selanjutnya bulatkan lagi adonan. Kemudian siapkan alas kerja atau papan kerja, lalu taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Selanjutnya uleni sebentar supaya udara yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar. Kemudian bulatkan lagi. Setelah itu bagi-bagi adonan menjadi 10 bagian. Kemudian saya timbang adonan kira-kira 50 gram supaya besarnya sama. Setelah adonannya selesai ditimbang seperti ini, kemudian tutup adonan supaya permukaannya tidak kering. Selanjutnya ambil 1 adonan, kemudian rounding atau bulatkan. Rounding sampai permukaannya mulus ya.
Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dironding. Ini tangan saya olesi dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket di tangan ya. Setelah seluruh adonan selesai dironding seperti ini, kemudian tutup lagi adonan. Selanjutnya siap kita bentuk. Ambil satu bagian adonan yang sudah dironding. Kemudian gilas memakai rolling pin supaya udara yang ada di dalam adonan ini bisa keluar. Nah, ini untuk roti yang pertama, kita buat roti meses ya. Kemudian pipihkan pinggirannya seperti ini, lalu isi dengan meses secukupnya. Lalu cubit-cubit seperti ini, usahakan dicubit sampai rapat supaya nanti isiannya tidak bocor ya. Kemudian masukkan ke dalam kertas roti. Untuk kertas rotinya ukurannya 7 cm ya. Selanjutnya untuk roti yang kedua, roti keju. Ambil adonan, kemudian gilas memakai rolling pin. Lalu masukkan keju secukupnya. Kemudian cubit-cubit lagi seperti ini sampai rapat. Setelah itu masukkan ke dalam kertas roti. Untuk roti yang ketiga, kita buat roti isi coklat ya. Gilas adonan, kemudian pipihkan pinggirannya seperti ini. Lalu isi dengan isian selai coklat. Kemudian cubit-cubit lagi seperti ini supaya isiannya tidak bocor. Setelah itu masukkan lagi ke dalam cup roti. Selanjutnya kita buat roti yang keempat, yaitu roti kismis. Ambil satu adonan, kemudian pipihkan memanjang ya. Setelah dipipihkan memanjang seperti ini, kemudian beri isian kismis. Kemudian kita gulung. Setelah itu potong tengahnya. Kemudian kita kepang. Selanjutnya masukkan ke dalam cup roti. Selanjutnya kita buat roti yang kelima, yaitu roti stroberi. Ini dipipihkan aja ya. Kemudian masukkan ke dalam cup roti. Lalu rapikan. Selanjutnya taruh botol pasta di tengah seperti ini ya. Selanjutnya 5 roti ini kita istirahatkan kira-kira 15 menit sampai mengembang. Selanjutnya kita buat roti yang keenam, roti whole roll bread. Ambil satu bagian adonan lalu gilas memanjang. Setelah digilas memanjang seperti ini, kemudian isi dengan selai coklat. Lalu kita gulung seperti ini. Kemudian potong-potong pinggirannya memakai scrapers atau pisau. Lalu kita gulung lagi. Selanjutnya masukkan ke dalam cup roti. Berikutnya kita buat roti yang ketujuh, roti pisang coklat. Pipihkan adonan memanjang seperti ini.
Kemudian beri pisang, ini pisangnya saya pakai pisang raja dan sudah digoreng memakai margarin ya. Kemudian tambahkan meses secukupnya. Lalu kita gulung. Kemudian pinggirannya kita potong-potong memakai scrapers. Selanjutnya masukkan ke dalam cup roti yang panjang, ini ukurannya 14 cm ya. Berikutnya kita buat roti yang ke-8, yaitu roti pisang keju. Ambil satu bagian adonan lalu gilas lagi memanjang. Kemudian beri pisang dan keju secukupnya. Lalu gulung lagi. Kemudian pinggirannya kita potong-potong lagi memakai scraper. Selanjutnya kita gulung lagi. Lalu masukkan ke dalam cup roti. Berikutnya kita buat roti yang ke-9, yaitu roti abon. Ambil satu bagian adonan lalu gilas memanjang. Kemudian beri isian abon secukupnya. Setelah itu kita gulung. Setelah digulung seperti ini, kemudian masukkan ke dalam cup panjang. Berikutnya roti yang terakhir atau roti yang ke-10. Ambil satu bagian adonan lalu gilas memanjang. Kemudian gulung lagi. Setelah digulung lalu gilas lagi. Kemudian masukkan ke dalam cup roti. Selanjutnya istirahatkan adonan kira-kira 15 menit. Nah, untuk adonan yang pertama ini sudah mengembang. Kemudian kita olesi dengan susu cair. Selanjutnya untuk roti meses saya beri topping meses ya. Untuk roti keju saya beri topping keju. Nah, untuk roti stroberi beri selai stroberi secukupnya ya. Selanjutnya ini siap kita panggang, dan sebelumnya ovennya ini sudah saya panasi di suhu 190 derajat Celcius, dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Setelah itu oven di suhu 190 derajat Celcius
api atas bawah selama 30 menit sampai matang atau berwarna kuning kecoklatan, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk adonan yang kedua sudah diistirahatkan selama 15 menit, kemudian buka tutup adonan, lalu olesi permukaannya dengan susu cair. Kemudian untuk roti pisang meses, saya beri topping meses secukupnya. Dan untuk roti pisang keju, saya beri topping keju secukupnya. Kemudian untuk roti sosis, beri saus tomat secukupnya. Kemudian ratakan memakai sendok seperti ini. Setelah itu letakkan sosis di tengah adonan. Kemudian beri saus sambal, mayonaise, kemudian taburi keju parut di pinggirannya seperti ini. Selanjutnya beri pinggirannya oregano secukupnya. Kemudian kita kembali ke loyang yang pertama. Setelah 30 menit dipanggang, ini rotinya sudah berwarna kuning kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan keluarkan roti dari oven. Selanjutnya kita panggang adonan loyang yang kedua. Kita panggang di suhu yang sama, yaitu di suhu 190 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Nah, untuk roti yang pertama kita panggang, selagi masih panas kita olesi dengan margarin ya. Selanjutnya kita kembali ke roti yang kedua atau loyang yang kedua. Setelah 30 menit dipanggang, ini rotinya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Dan selagi masih panas seperti ini, langsung diolesi dengan margarin ya. Untuk roti isi coklat, saya beri topping selai coklat. Selanjutnya, untuk roti stroberi bisa ditambahi selai stroberi seperti ini ya. Untuk roti abon, beri mayones seperti ini. Selanjutnya, beri topping abon secukupnya. Nah, ini dia 10 jenis roti dari satu adonan sudah jadi. Walaupun tanpa mixer, hasilnya sangat empuk dan super lembut. Ini wajib dicoba karena buatnya sangat gampang. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.
Terima kasih.